Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 Patologi dan Rehabilitasi Sosial kelas C akan memaparkan video yang menjelaskan tentang anak jalanan, gelandangan, dan pengemis. Bisa disimak ya. Yang pertama ada pengertian anak jalanan. PBB menjelaskan bahwa anak jalanan adalah anak yang menghabiskan sebagian besar waktunya di jalan untuk bekerja, bermain, dan beraktivitas lainnya. Anak jalanan menurut Arifin bahwa pengertian secara baku tentang anak jalanan belum ada, tetapi apabila dilihat dari cara kerjanya dan sasaran perbuatannya serta usia, perilaku, maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan anak jalanan adalah sekelompok orang yang cenderung memiliki warna kehidupan status dan terkadang diorganisir oleh tokoh yang mempunyai karisma di lingkungan, serta pelaku sehari-hari cenderung menyimpang dari aturan ketentuan yang berlaku. Depsos mendefinisikan anak jalanan sebagai anak yang sebagian besar menghabiskan waktunya untuk mencari nafkah atau berkeliaran di jalanan atau tempat-tempat umum lainnya. Definisi tersebut menggambarkan 4 faktor penting yang saling terkait, yaitu pertama, anak-anak, 2, menghabiskan sebagian waktunya, 3, mencari nafkah dan berkeliaran, 4, jalanan dan tempat-tempat umum lainnya. Pertama, children on the street. Anak-anak yang mempunyai kegiatan ekonomi sebagai pekerja di jalan, tetapi masih mempunyai hubungan yang kuat dengan orang tuanya. Kedua, children of the street adalah anak-anak yang berpartisipasi penuh di jalanan, baik secara sosial maupun ekonomi. Beberapa di antara mereka masih mempunyai hubungan dengan orang tuanya, tetapi frekuensi pertemuan mereka tidak menentu. Ketiga, children from families of the street. Anak-anak yang berasal dari keluarga yang hidup di jalanan, meskipun mempunyai hubungan kekeluargaan yang cukup kuat, hidup mereka terombang-ambing dari satu tempat ke tempat lain dengan segala risikonya. Depsos mengelompokkan anak jalanan menjadi 4 kategori berikut. Pertama, anak jalanan yang hidup di jalanan dengan kriterianya. Pertama, putus hubungan atau lama tidak ketemu dengan orang tuanya. 8-10 jam berada di jalanan untuk bekerja, seperti mengamen atau mengemis, memulung, dan sisanya menggelandang atau tidur. Kemudian putus sekolah, dan rata-rata berusia di bawah 14 tahun. Kedua, anak jalanan yang bekerja di jalanan dengan kriterianya. Pertama, berhubungan tidak teratur dengan orang tuanya. 8-16 jam berada di jalanan, mengontrak kamar sendiri bersama teman, ikut orang tua, saudara, umumnya di daerah kumuh. Putus sekolah, kemudian pekerjaannya sebagai penjual koran, pengasong, pencuci bus, pemulung, penyemir sepatu, dan lainnya. Kemudian rata-rata berusia 16 tahun. Anak-anak yang rentan menjadi anak jalanan dengan kriterianya. Pertama, bertemu teratur setiap hari, tinggal dan tidur dengan keluarganya. 2, sekitar 4-5 jam kerja di jalanan. 3, masih bersekolah. 4, pekerjaan penjual koran, penyemir sepatu, pengamen, dan lainnya. Kemudian usia rata-rata di bawah 14 tahun. Anak jalanan yang berusia di atas 16 tahun dengan kriterianya. Pertama, tidak lagi berhubungan atau berhubungan tidak teratur dengan orang tuanya. 2, sekitar 8-24 jam berada di jalanan. Kemudian tidur di jalanan atau rumah orang tua. Tamat SD atau SLTP, tetapi tidak bersekolah lagi. Kemudian pekerjaan calo
mencuci bis, menyemir sepatu, dan lainnya. Pengelompokan lain yang berkaitan dengan anak jalanan. Pertama, anak jalanan yang hidup di jalanan dengan cirinya sebagai berikut. Pertama, lama tidak bertemu dengan orang tuanya minimal 1 tahun yang lalu. 2. Berada di jalanan seharian untuk bekerja dan menggelandang. 3. Bertempat tinggal di jalanan atau tidur sembarang tempat seperti emperan toko, kolong jembatan, taman, terminal, stasiun, dan lainnya. Kemudian tidak bersekolah lagi. Yang kedua, anak jalanan yang bekerja di jalanan cirinya adalah berhubungan tidak teratur dengan orang tuanya, yaitu pulang secara tidak periodik, misalnya seminggu sekali, sebulan sekali, dan tidak tentu. Mereka umumnya berasal dari luar kota yang bekerja di jalanan. Kemudian berada di jalanan sekitar 8-12 jam untuk bekerja, sebagian mencapai 16 jam. Bertempat tinggal dengan cara mengontrak sendiri, bersama teman dan dengan orang tua, saudaranya, dan di tempat kerjanya di jalan. Kemudian putus sekolah. Anak jalanan yang rentan menjadi anak jalanan dengan cirinya adalah: pertama, setiap hari bertemu dengan orang tuanya secara teratur. 2. Berada di jalanan sekitar 4-6 jam untuk bekerja. 3. Tinggal dan tidur bersama orang tua atau wali, dan masih bersekolah. Berkaitan dengan karakteristiknya, anak jalanan dibagi menjadi kelompok berikut. Pertama, kelompok anak yang hidup bekerja di jalanan. Karakteristiknya adalah: pertama, menghabiskan seluruh waktunya di jalanan. 2. Hidup dalam kelompok kecil atau perseorangan. Kemudian tidur di ruangan-ruangan atau cekungan di perkotaan seperti terminal, emperan toko, di bawah jembatan, dan pertokoan. Hubungan dengan orang tuanya biasanya sudah putus sekolah, bekerja sebagai pemulung, pengamen, pengemis, semir sepatu, atau kuli angkut barang, kemudian berpindah-pindah tempat. Kelompok anak jalanan yang bekerja di jalanan dan masih pulang ke rumah orang tua mereka setiap hari. Karakteristiknya adalah: hubungan dengan orang tuanya masih ada tetapi tidak harmonis. 2. Sebagian besar telah putus sekolah dan sisanya rawan untuk meninggalkan bangku sekolah. 3. Rata-rata pulang setiap hari atau seminggu sekali ke rumah. 4. Bekerja sebagai pengemis, pengamen asongan, koran, dan ojek payung. Kemudian, kelompok anak jalanan yang bekerja di jalan dan pulang ke desanya antara 1 hingga 2 bulan sekali. Karakteristiknya: pertama, bekerja di jalanan sebagai pedagang asongan, menjual makanan keliling, kuli angkut barang. 2. Hidup berkelompok bersama dengan orang-orang yang berasal dari satu daerah dengan cara mengontrak rumah atau tinggal di sarana umum atau tempat ibadah seperti masjid. Kemudian, anak remaja jalanan bermasalah atau ABG. Karakteristiknya: pertama, menghabiskan sebagian waktunya di jalanan. 2. Sebagian sudah putus sekolah. 3. Terlibat masalah narkotika dan obat-obatan lainnya. 4. Sebagian dari mereka melakukan pergaulan seks bebas. Beberapa anak perempuan mengalami kehamilan dan rawan untuk terlibat prostitusi. Dan yang terakhir, berasal dari keluarga yang tidak harmonis. Proses terjadinya anak jalanan. Cuk Kasturi Sukiyadi menjelaskan bahwa proses terjadinya anak jalanan dibagi dalam beberapa tahap sebagai berikut. 1. Pengetahuan sampai adanya ketertarikan. Pada umumnya, ada sekelompok anak berjalan di suatu tempat. Di perjalanan mereka menjumpai anak-anak jalanan sedang bekerja. Sebatas melihat dan pengetahuan bahwa seusia mereka bisa menghasilkan uang. Tahap ini masih bergantung pada tiap anak, seberapa besar perhatian dan ketertarikan pada pekerjaan tersebut. 2. Ketertarikan sampai keinginan. Tahap ini merupakan tahap ketertarikan yang telah mendapat fasilitas atau faktor pendorong seperti kondisi ekonomi atau kondisi keretakan hubungan orang tua. Fasilitas tersebut semakin memperkuat keinginan anak untuk turun ke jalan. 3. Pelaksanaan.
anak mulai melaksanakan niat dengan mendatangi tempat operasi. Jika menemukan teman yang sudah dikenal, keinginan tersebut segera terrealisasikan meskipun malu-malu. 4. Memasuki kehidupan anak jalanan. Dalam tahap ini, anak akan diterpa berbagai pengaruh kehidupan jalanan. Akan tetapi, hal ini juga bergantung pada diri anak tersebut dan teman yang membawanya. 5. Terjerumus atau kembali pada kehidupan wajar. Apabila dalam perkembangannya anak merasa bahwa mencari nafkah di jalanan semakin sulit, ada dua kemungkinan. Pertama, ia bertahan dengan tetap memegang norma kemasyarakatan atau keluar dari komunitas jalanan. Kemungkinan kedua, apabila menerima stimulus baik dari kawan maupun pihak lain untuk berbuat negatif, anak akan masuk dalam kategori anak jalanan bebas. Pada tahap inilah kecenderungan berperilaku menyimpang terjadi. Faktor penyebab timbulnya anak jalanan. Secara umum ada 3 tingkatan penyebab keberadaan anak jalanan. 1. Tingkat mikro, yaitu faktor yang berhubungan dengan anak dan keluarganya. 2. Tingkat meso, yaitu faktor yang ada di masyarakat. 3. Tingkat makro, yaitu faktor yang berhubungan dengan struktur makro. Pada tingkat mikro, sebab yang dapat diidentifikasi dari anak dan keluarga yang berkaitan, tetapi juga bisa berdiri sendiri, yaitu lari dari keluarga, diperintah bekerja karena masih sekolah atau sudah putus, berpetualangan, bermain-main, atau diajak teman. Sebab dari keluarga adalah terlantar, ketidakmampuan orang tua menyediakan kebutuhan dasar, penolakan orang tua, salah perawatan atau kekerasan di rumah, kesulitan berhubungan dengan keluarga atau tetangga, terpisah dengan orang tua, sikap-sikap yang salah terhadap anak, keterbatasan merawat anak yang mengakibatkan anak menghadapi masalah fisik, psikologis, dan sosial. Pada tingkat meso atau masyarakat, sebab yang dapat diidentifikasi adalah pada masyarakat miskin. Anak-anak adalah aset untuk membantu peningkatan keluarga. Anak-anak diajarkan bekerja yang berakibatkan putus sekolah. Pada masyarakat lain, urbanisasi menjadi kebiasaan dan anak-anak mengikuti kebiasaan itu. Penolakan masyarakat dan anggapan anak jalanan sebagai calon kriminal. Pada tingkat makro atau struktur masyarakat, sebab yang dapat diidentifikasi adalah ekonomi, adalah adanya peluang pekerjaan sektor informal yang tidak terlalu membutuhkan modal keahlian. Mereka harus lama di jalanan dan meninggalkan bangku sekolah. Ketimpangan desa dan kota yang mendorong urbanisasi. Pendidikan adalah biaya sekolah yang tinggi, perilaku guru yang diskriminatif, dan ketentuan teknis dan birokratis yang mengalahkan kesempatan belajar. Belum beragamnya unsur-unsur pemerintah dalam memandang anak jalanan, antara sebagai kelompok yang memerlukan perawatan atau pendekatan kesejahteraan, dan pendekatan yang menganggap anak jalanan sebagai troublemaker atau pembuat masalah, security approach atau pendekatan keamanan. Berikut faktor-faktor pendorong dan faktor penarik yang membuat keluarga dan anak terpisah. Sebagai berikut. Faktor pendorong. Keadaan ekonomi keluarga yang semakin dipersulit oleh besarnya kebutuhan yang ditanggung kepala keluarga sehingga adanya ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Ketidakserasian dalam keluarga sehingga anak tidak boleh tinggal di rumah atau anak lari dari keluarga. Kekerasan atau perlakuan salah dari orang tua terhadap anaknya. Kesulitan hidup di kampung, anak pun melakukan urbanisasi untuk mencari pekerjaan mengikuti orang dewasa. Faktor penarik, kehidupan jalanan yang menjadikan anak mudah mendapatkan uang, serta bermain dan bergaul dengan bebas. Diajak teman, peluang di sektor informal yang tidak terlalu membutuhkan modal dan keahlian.
Faktor-faktor pendorong yang saling memengaruhi anak turun ke jalan sebagai berikut. Meningkatnya gejala masalah keluarga seperti kemiskinan, perceraian, dan lain-lain. Penggusuran dan pengusiran keluarga miskin dari tanah atau rumah mereka. Migrasi desa ke kota dalam mencari pekerjaan. Melemahnya keluarga besar, yaitu keluarga besar tidak mampu lagi membantu terhadap keluarga inti. Kesenjangan sistem jaring pengaman sosial sehingga tidak ada ketika keluarga dan anak menghadapi kesulitan. Pembangunan di lapangan, taman dan lahan kosong telah mengorbankan ruang bermain anak. Meningkatnya angka anak putus sekolah. Kesenjangan komunikasi antara orang tua dan anak. Gelandangan dan pengemis atau gepeng. Istilah pengemis sering disamakan dengan istilah gepeng, peminta-minta, musafir, pekerja jalanan, dan sebagainya. Berdasarkan PP nomor 31 tahun 1980, gelandangan didefinisikan sebagai orang-orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap, dan hidup mengembara di tempat umum. Sedangkan pengemis adalah orang-orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta di tempat umum dengan berbagai cara atau alasan untuk mendapatkan belas kasih dari orang lain. Ada 3 gambaran umum tentang gepeng, yaitu yang pertama, orang miskin dan dimiskinkan oleh masyarakat. Yang kedua, orang yang disingkirkan dari kehidupan halayak atau ramai. Yang ketiga, orang yang berpola hidup agar mampu bertahan dalam kemiskinan dan ketersaingan. Menurut Enggus Kuswarno, membagi 3 kategori pengemis, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pengemis berpengalaman. Pengemis berpengalaman adalah pengemis yang menetapkan hidupnya sebagai peminta-minta. Sebenarnya mereka masih memiliki peluang lain, tetapi pengemis sudah menjadi pilihan dalam pekerjaannya sehingga sulit dilepaskan karena sudah menjadi kebiasaan baginya. Yang kedua, pengemis kontemporer, yaitu pengemis masa kini. Artinya mengikuti perkembangan kebutuhan kekinian, hidup untuk hari ini dan dalam taraf jangka pendek. Penyebab masalah sosial gepeng, gelandangan, dan pengemis. Berikut gambaran permasalahan dapat diuraikan antara lain. Yang pertama, kemiskinan menyebabkan seseorang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar minimal dan jangkauan pelayanan umum sehingga tidak dapat mengembangkan kehidupan pribadi atau keluarga secara layak. Yang kedua, pendidikan. Pada umumnya, tingkat pendidikan gepeng relatif rendah sehingga menjadi kendala untuk memperoleh pekerjaan yang layak. Yang ketiga, keterampilan dasar kerja, karena gelandangan dan pengemis tidak memiliki keterampilan yang sesuai dengan tuntutan pasar kerja. Yang keempat, sosial budaya, yaitu beberapa faktor sosial budaya yang mempengaruhi seseorang menjadi gelandangan dan pengemis. Masalah kesehatan. Dari segi kesehatan, gepeng termasuk kategori warga negara dengan tingkat kesehatan fisik rendah. Akibatnya, rendahnya gizi makanan dan terbatasnya akses pelayanan kesehatan. Berbagai dampak yang ditimbulkan oleh permasalahan gepeng antara lain yaitu yang pertama, masalah lingkungan. Gepeng pada umumnya tidak memiliki tempat tinggal yang tetap. Oleh karenanya, kehadiran mereka di kota-kota besar sangatlah mengganggu ketertiban umum, ketenangan masyarakat, kebersihan, serta keindahan kota. Yang kedua, masalah kependudukan. Gepeng yang hidupnya berkeliaran di jalan dan di tempat umum tidak memiliki identitas yang tercatat di kelurahan setempat, dan sebagian besar mereka hidup bersama sebagai suami istri tanpa ikatan pernikahan yang sah. Yang ketiga, masalah keamanan dan ketertiban. Maraknya gelandangan dan pengemis di suatu wilayah dapat menimbulkan kerawanan sosial serta mengurangi keamanan dan ketertiban di daerah tersebut. Sekian dari kelompok 12. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.